Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya mengenai tentang lembaga negara. Semoga anak-anak Bapak sekalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam keberkahan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, insya Allah dalam minggu ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya yang ini berkenaan tentang lembaga negara, yang insya Allah ini akan kita lanjutkan lagi ke materi yang berikutnya ya anak-anak ya. Kita akan masuk pada minggu ini tentang penyimpangan penyelenggaraan negara dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia ya tentunya ya. Oke, pada tahun ini dalam bentuk beberapa penyimpangan ya dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, pasca reformasi ya. Maka di sini akan kita lihat beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan pada periode-periode ini ya. Jadi tahapnya dari Orde Lama sampai reformasi yang sekarang itu banyak bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kita pada masa itu, pada ini ya, ketatanegaraan kita. Oke, pada masa penyelenggaraan negara periode 1945 ya, ini baru awal kemerdekaan kita ya, pada tahun 1945 sampai 1966 masa kemerdekaan. Oke, kurun waktu masa revolusi fisik karena bangsa Indonesia harus berjuang kembali mempertahankan negara ini ya. Ini bagaimana penjajah kita bangkit dari penjajahan dan bisa menjadi negara yang merdeka. Pada masa awal pemerintahan ini, presiden pertama kita pada Orde Lama ini adalah Pak Presiden Insinyur Soekarno ya. Tapi di sini juga terdapat beberapa penyimpangan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Oke, yang pertama ya, kita bahas dulu tentang Komite Nasional Pusat ya. Ini adalah bagaimana atau KNIP juga, ini KNP ini sering dengar, adalah bahwa fungsi dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif yang menentukan garis-garis besar haluan negara ya. Dulu dikenal dengan GBHN ya. Atas maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945 menyatakan bahwa Komite Nasional sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis besar haluan negara. Serta menyetujui bahwa kepercayaan Komite Nasional Pusat sehari berhubung gentingnya keadaan dijalankan sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Oke, di sini dulu kita pernah Indonesia yang kita sekarang yang kita kenal ini adalah sebelum adanya MPR dan DPR itu yang melaksanakan atau membuat undang-undang itu adalah KNP ya, Komite Nasional Pusat. Tapi di sini bagaimana bentuk wewenangan atau penyimpangan dalam penyelenggaraan negara ini, di mana KNP ini dulu diberikan suatu kekuasaan yang kuat, dari mana di sini mereka sudah bisa membuat undang-undang dan orang ini semua nanti dan badan pekerja seperti badan pekerja yang ini juga nanti mereka bertanggung jawab kepada KNP. Ini kan bentuk penyimpangan sebelum ada MPR dan DPR ya, karena kita yang kenal yang sekarang enak ya, ada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi di mana dulu kekuasaan legislatif ini dipegang oleh KNP nih ya. Ini di mana mereka membuat keputusan, juga bisa membuat undang-undang ya. Dan mereka itu juga bertanggung jawab langsung kepada KNP. Oke. Adanya sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer, dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Akibatnya dibentuklah kabinet yang pertama negara Republik Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sultan Syahrir. Jadi dulu Indonesia ini kita menganut sistem parlementer ya, sebelum kita yang sekarang menggunakan sistem presidensil. Dulu parlementer ini adalah bagaimana kekuasaan presiden ini sebagai kepala negara, sedangkan yang menjalankan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Oke, Perdana Menteri pertama kita ini adalah Sultan Syahrir ya, karena di mana pada ini Indonesia masa awal kemerdekaan kita masih menganut sistem ini ya. Diubahnya presidensial menjadi parlementer. Oke, kita percepat.
Kini ini udah tahu ya, karena sebelumnya sudah pernah kita pelajari juga. Oke. Pada tahun 1949 terjadi perubahan bentuk negara ya. Bentuk negara kita adalah di mana negara Indonesia berbentuk kesatuan berubah menjadi serikat ya. Ini sering kita kenal waktu pas kita di pelajaran pertama ditandang dengan Republik Indonesia Serikat ya. Nah, ini di mana bentuk kesatuan menjadi serikat ya atau liberal ya. Ini dibuat karena kita sistem negara kita masih Belanda belum terima sepenuhnya kita ini menjadi negara yang merdeka. Jadi mereka membuat suatu pemerintahan tapi berdasarkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Tapi di sini banyak dirugikan orang Indonesia, bagi bangsa Indonesia ya. Ini tentunya karena RIS ini dalam perjalanannya masih banyak sistem negara bagian ya, di Indonesia itu banyak dulu ya. Maka di sini ada beberapa bentuk penyimpangan ya secara nyata bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah negara Republik Indonesia hanya berstatus sebagai salah satu negara bagian, salah satu ya, dengan wilayah kekuasaan daerah sebagaimana persetujuan Renville dan sesuai dengan bunyi pasal 2 konstitusi RIS. Jadi orang mereka itu adalah bagaimana dulu waktu awal kemerdekaan ini menjadi suatu bentuk tidak terimanya ya bangsa penjajah atau Belanda ini terhadap bangsa Indonesia, sehingga mereka lebih menerapkan bagaimana proses sistem RIS ini bisa dijalankan, tapi lebih banyak menguntungkan Belanda. Kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak tanggal 27 Desember sampai 1949 hanya berstatus sebagai undang-undang negara bagian ya, karena masih RIS ya. Kalau RIS ini adalah kita terdiri dari negara-negara bagian. Dulu di Indonesia ini ada Indonesia bagian barat, ada bagian Indonesia timur, ada Indonesia apa namanya? Ada di Lampung, ada negara-negara bagian ya, seperti kita tinggal di Amerika. Jadi kita ini terdapat negara-negara bagian, tapi di dalam suatu negara ini maksudnya terdapat pemimpin-pemimpin sendiri, di mana mereka itu mempunyai pemimpin-pemimpin sendiri ini adalah menguasai wilayah-wilayah tertentu, maka setiap itu berkuasa dan ini juga bekerja sama tentang terhadap pemerintahan pusat. Tapi di sini di mana Indonesia ini adalah dibentuk negara-negara bagian. Negara bagian ini mereka kalau biasanya di negara bagian ini dia boleh membentuk pemerintah sendiri dan berbeda dengan Undang-Undang 1945. Karena ini bentuk-bentuk penyimpangan yang sangat nyata ya, sangat jelas ya. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi liberal ya. Jadi yang nilai-nilai di dalam Pancasila juga tidak sesuai dengan bagaimana demokrasi yang berkembang pada masyarakat Indonesia ya. Demokrasi ini karena oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi di sini lebih kepada liberal ya, ini kebebasan terhadap individu. Ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oke. Berlakunya sistem parlementer ini di periode ini atau sistem RIS. Ini pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Yakni di parlemen di sini adalah DPR ya. Pemerintah dikepalai oleh seorang perdana menteri, sedangkan ini seperti yang saya sampaikan tadi, di mana presiden ini bertugas sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Selanjutnya adalah sebagai akibat sistem parlementer, kabinet tidak mampu melaksanakan programnya dengan baik dan dinilai negatif oleh DPR. Ya, jadi karena yang menjalankan tugas di pemerintahan ini adalah perdana menteri, maka banyak suatu pelanggaran sistem parlementer ini kadang tidak sesuai dengan kebijakan atau pelaksanaan di pemerintahan itu sendiri, maka banyak dinilai negatif oleh DPR, sehingga dulu banyak pergantian ketua perdana menteri ya, karena karena belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Berbeda dengan sekarang dengan sistem presidensil, di mana tugas presiden sebagai kepala negara juga dia bertugas sebagai kepala pemerintahan. Terjadinya pertentangan politik antara partai politik
dengan ini ya, yang sering agak tentang agama, nasionalis, kedaerahan, dan sosialis dengan multi partai ya. Di sini dulu bagaimana pada masa ini pada masa Presiden Soekarno ini sering terjadi namanya seperti di dalam pertentangan politik itu tentang agama, nasionalis yang kedaerahan dan sosialis dan komunis juga nggak salah di sini pernah bagaimana sistem komunis itu juga berjalan di Indonesia, tapi di mana percorak agama ini banyak perbedaan pandangan politik yang sehingga banyak terjadinya konflik-konflik baik dari pemuka agama, dari pemilih nasionalis dan juga kedaerahan dan sosialis juga, dan sistem multi partai yang kita di Indonesia dulu sampai banyaknya partai ya. Walaupun pada masa ini tidak terlalu banyak. Oke, kemudian masuk kepada demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 59. Ini di mana masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal ya. Ini kebebasan ya yang digunakan seperti negara-negara bagian. Pada saat negara ini menganut sistem demokrasi liberal, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan pada waktu itu. Yang pertama bentuk adalah presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Jadi presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat, apapun yang menjadi keputusan dan kebijakan itu tidak boleh diganggu gugat. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Nah, di sini adalah bagaimana menteri-menteri yang bertugas dan menjalankan tugasnya ini harus bertanggung jawab kepada pemerintahan, yakni tentunya kepada presiden dan presiden. Presiden berhak membubarkan DPR. Nah, pada masa ini kekuasaan DPR itu presiden ini sangat kuat, di mana presiden juga dapat membubarkan DPR. Masa ini MPR itu mempunyai kekuasaan tertinggi, yang mengangkat presiden juga memilih dulu adalah MPR. Jadi mereka kerjasama dengan MPR pada masa ini, di mana presiden ini mempunyai kekuatan hukum yang kuat, di mana dia juga bisa membubarkan. Walaupun sekarang kita sudah tahu MPR dan presiden dan DPR itu mempunyai kekuasaan masing-masing ya, dibagi kekuasaan atau pemisahan kekuasaannya. Oke, Perdana Menteri diangkat oleh presiden. Nah, jadi bukan secara dipilih oleh parlemen itu sendiri, tapi di mana Perdana Menteri langsung diangkat oleh presiden. Jadi misalkan ada presiden ini menunjuk orang-orang terdekat, itu tergantung dia, karena pada masa ini berani di mana presiden ini mempunyai kekuasaan yang kuat ya, yang sangat ini diakui di berdasarkan putusannya dia mempunyai kekuatan hukum yang kuat, di mana salah satunya bisa mengangkat Perdana Menteri diangkat oleh presiden langsung. Jadi nanti tinggal dipilih presiden siapa yang cocok ini. Pada masa ini juga konstitusi digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS ya, karena dianggap undang-undang ini pada masa pemerintahan sebelumnya adalah RIS. Kemudian karena tidak banyak penyimpangan, maka digantikan menjadi undang-undang yang sementara ya, atau UDS yang sering kita kenal. Di mana pada waktu ini negara Indonesia berbentuk serikat hasil Komisi Meja Bundar ya. Status tersebut tidak bertahan lama karena pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS berubah menjadi NKRI kembali, yakni di mana sebelumnya karena banyak penyimpangan, karena banyak menguntungkan Belanda, maka akhirnya ada perubahan lagi, yakni bagaimana kembalinya lagi negara ini menjadi negara kesatuan dari negara federal atau negara ini liberal, maka diganti lagi menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia tahun 19 dan konstitusi sebagai konstitusi negaranya. Berarti pada ini masa setelah RIS ini diganti menjadi negara kesatuan Republik Indonesia kembali, tapi dengan undang-undang sementara. Tapi pelaksanaan undang-undang sementara Republik Indonesia ini tidak memuaskan rakyat dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai. Pada masa itu banyak pergantian kabinet sebanyak 7 kali ya pada pemerintahan ini, karena banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan.
Karena seringnya pergantian kabinet atau di pemerintahan Perdana Menteri, maka Dewan Konstituante ya namanya, tapi konstitusi diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang sesuai dengan amanat Undang-Undang DS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun sampai tahun 1999 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi atau undang-undang yang baru. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret. Nah, dekret ini adalah keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1999 yang membubarkan konstitusi. Isi dekretnya apa ya? Ini adalah pertama pembentukan MPRS dan DPAS. DPAS ini Dewan Pertimbangan Agung Sementara ya. Ini sebelum amandemen ada namanya DPA, tapi sesudah amandemen tidak ada lah. Oke, kembalinya berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang 1950. Ini kembali lagi kepada awal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada awal kemerdekaan itu. Kemudian yang terjadi adalah pembubaran konstituante. Di sini kemudian masuk kepada Orde Lama ya, atau demokrasi terpimpin. Ini sudah masuk pada pemerintahannya Orde Lama masih ya, tapi udah masih masuk di zaman Soekarno. Oke, pertama apa bentuk pelanggaran pada masa ini? Penyimpangan pertama Pancasila diidentikan dengan Nasakom, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Ya, ini tadi sempat saya singgung di masa liberal tadi, di mana banyak pertentangan tentang politik, agama, sosialis, nasionalis, juga ada beberapa tadi yang kita sampaikan. Tapi di sini bagaimana juga yang pertama pada penyimpangan di sini adalah Pancasila diidentikan dengan Nasakom, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Jadi di sini sistem agamanya banyak berkembangan daripada komunis-komunis pada masa itu, di mana bisa ikut terlibat dalam pelaksanaan dan kebijakan pemerintahan. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Nah, di sini banyak penyimpangannya adalah bagaimana presiden memegang kekuasaan ya, legislatif dan eksekutif. Jadi yang kita tahu eksekutif itu adalah menjalankan undang-undang, tapi yang membuat undang-undang juga adalah dia punya pemegang kekuasaan legislatif bersama DPR. Jadi fungsinya lebih hebat di sini ya, wewenangnya ada dua tapi ini. Jadi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan juga pemegang kekuasaan legislatif, tapi bersama DPR ya, telah mengeluarkan ketentuan perundang-undangan yang tidak ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam bentuk menetapkan presiden tanpa persetujuan DPR. Jadi di sini ada bisa membuat undang-undang atau peraturan ini, presiden bisa membuat undang-undang tanpa ada persetujuan daripada DPR, karena di sini presiden mempunyai kekuasaan dua ya, dari lembaga kekuasaan ini pertama di legislatif, yang kedua di eksekutif. Jadi di sini tanpa persetujuan DPR, presiden boleh membuat undang-undang atau peraturan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh presiden itu sendiri. Ini kan bentuk penyimpangan yang besar juga. Kemudian di sini banyak kesalahan yang sangat besar ya yang kita tahu, di mana MPRS mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, di sini banyak pertentangan atau problema politik yang tidak diterima oleh bangsa Indonesia sebagian, karena perjalanan sistem ini tidak semuanya berjalan baik. Tapi di mana MPRS ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, di mana pada masa ini MPRS mempunyai kekuasaan tertinggi ya pada Indonesia, di mana yang mengangkat presiden ini adalah juga presiden, sedangkan presiden juga mempunyai kekuasaan di MPRS. Maka orang-orang yang di sini juga dipilih oleh presiden pada masa itu. Jadi mereka salah satunya adalah mengangkat presiden ini Soekarno sebagai seumur hidup. Ini kan bertentangan dengan Undang-Undang 1945, karena DPR menolak APBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian presiden bentuk DPR gotong royong, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya, di sini presiden ini menang terus ya, nanti bentuk penyimpangan. Kemudian presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.
Karena DPR menolak APBN yang diajukan oleh Presiden. Kemudian Presiden membentuk DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diperintahkan oleh Presiden. Di sini adalah presidennya akhirnya membuat namanya DPR, membentuk DPR gotong royong, di mana anggotanya juga diangkat dan langsung diberhentikan juga oleh Presiden. Jadi di sini hebatnya Presiden juga bisa sewenang-wenang terhadap kekuasaannya untuk membuat undang-undang atau menyetujui suatu anggaran atau APBN yang ada. Jadi misalkan sekarang yang kita tahu adalah APBN itu kan harusnya misalkan presiden itu adalah mengajukan APBN tahun ini sekian sini kepada DPR. Tapi pada masa itu di mana DPR yang juga diangkat oleh presiden dan diperintahkan oleh presiden, sehingga APBN yang diajukan oleh presiden uh, mau nggak mau ini DPR akan bagaimana menyetujui anggaran tentang keuangan negara ini. Jadi sehingga APBN ini tergantung kepada presiden yang memimpin pada masa ini. Ini karena bentuk penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama ya, masih pada ini demokrasi terpimpin oleh Insinyur Soekarno ya. Kemudian Presiden menyatakan perang dengan Malaysia. Nah, pada masa ini Presiden juga kita dengan Malaysia, dengan negara tetangga pernah melakukan namanya bentuk perang ya, yang dimana Presiden menyatakan perang juga dengan Malaysia. Padahal dulu kalau kita tahu orang Malaysia juga itu adalah keturunan orang kita juga ya, dari Indonesia. Presiden menyatakan keluar dari PBB ya. Indonesia dari dulu memang sudah pernah masuk dari PBB ya, karena dulu Indonesia ini sangat segani pada masa Insinyur Soekarno. Di sini tapi untuk menyimpan bagaimana Presiden menyatakan keluar juga dari PBB, sehingga tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara lain banyak tidak berjalan baik, karena salah satunya adalah di mana Presiden menyatakan keluar dari PBB. Hak budget atau keuangan tidak jalan setelah tahun 1960. Nah, keuangan ini adalah bagaimana keuangan kita tidak jalan pada tahun 1960. Banyak juga mengalami krisis ekonomi ya, krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ini atau masa Orde Lama. Oke, ini penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, kita kembali lagi ke ini, akan kita bahas. Oke, penyelenggaraan negara Indonesia 1966 sampai 98 ini adalah demokrasi Orde Baru ya. Orde Baru ini masa pemerintahannya Bapak Soeharto, di mana di sini banyak penyimpangan yang secara umum kita sebagai bangsa Indonesia sendiri sudah tidak asing dengan ini ya. Yang pertama adalah semaraknya KKN dulu pada masa 1998 yang memuncaknya pada tahun 1998 ya, ini sampai ada demo yang besar-besaran dari seluruh rakyat Indonesia di Jakarta ya pada masa itu, di mana Soeharto itu dia dijatuhkan sehingga mundur daripada jabatannya. Di mana di sini praktik KKN korupsi, KKN itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme, adalah mengambil hak rakyat, adalah bekerja sama dengan orang-orang bersekongkol dan mengambil keuntungan untuk keluarga-keluarganya saja ya. Ini adalah bagaimana bentuk ini pengambilan kekuasaan karena memegang kekuasaan yang kuat. Dan pada masa ini Soeharto menjadi negara kita hampir menjadi negara maju ya, tapi di sini banyak penyimpangan, ada salah satunya korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga juga terdapat tahun 1998 ini terdapat namanya kita adalah krisis ekonomi juga ya, krisis ekonomi pada masa 1998 karena banyak praktik KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto. Karena pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Oke, dulu di Indonesia ini dulu adalah bagaimana pembangunan itu lebih berpusat kepada di Jakarta, sehingga pembangunan di daerah ya wilayah di Indonesia yang di luar itu sangat kecil, tidak sesuai dengan pembangunan yang ada di Jakarta Pusat, di mana yang punya sumber daya alam juga banyak disedot oleh pemerintah pusat, sehingga kembalian untuk daerah itu juga kecil, sehingga banyak kritikan atau bentuk yang tidak terima oleh daerah di beberapa yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah.
dan munculnya rasa ketidakpuasan sejumlah daerah seperti kesenjangan pembangunan seperti di Aceh ya, di Aceh karena mempunyai dulu gas atau minyak yang besar, tapi yang diambil oleh negara tapi dikembalikan ke daerah sangat kecil sehingga banyak perang sehingga terjadi dulu namanya seperti Aceh ada gerakan GAM, ada juga di Papua ya OPM. Oke, kita akan lanjutkan nanti di sini ya. Kita akan sambung lagi penyelenggaraan ini penyimpangan dari pertama dari tahun awal kemerdekaan ya, kemudian dari liberal, kemudian Orde Lama, Orde Baru, nanti Reformasi dan terakhir nanti ke Pancasila. Mungkin ini ada penjelasan sampai di sini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Mungkin kekurangannya mungkin kita boleh diskusikan nanti di grup. Oke, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.